Mas, bentar ya. Saya ngambil HP. Oh iya Pak. Itu juga udah mengenali juga juga karena di ekskul basket ada, poli ada, juga ada, terjadi juga ada. Tenda di sini. Nah saat itu baru udah kayaknya privilege gitu. Enggak. Sampai lu kepikiran, gue pengen nyobain dan masuk fokus ke ekskul bisnis tuh. Dorongannya apa? Dulu itu sering banget, dulu juga punya partner tulis CD-nya itu gara-gara yang bikin itu gue sebelum diajak di Mekmol. Di Mekmol itu Mekmol kan dekat Bekasi, di Bekasi itu ada yang udah ada tim komunitas dia namanya dulu. Nah tim gue sekarang gue sampai gue satu jadi membernya dulu itu namanya gitu. Ya kita kayaknya ini gitu kan apa ya namanya itu bides presentasi kayak presentasi itu bisa iya bisa presentasi gini tuh gitu jadi mah kalau ada angkot ada apa ya ini dia ada gitu apa begini apa rumah dia ada angkot nih kok iya lupa kayak angkot tapi yang ke begini dari situ dibutuh segala macam sampai battle ke sekolah-sekolah lain SMA apa gitu battle sama adik gua terus menang terus dia teman tuh kali udah dapat duit tuh di situ gitu acara iya kayak kita nggak aware di situ nggak dapat duit pertama kali itu udah malu gitu selain band gitu ya kali ya itu juga pasti dapat duit itu ngapain terus ketemu juga sama ini apa Bondan sama siapa yang kemarin itu satu black tentang mereka black di Bogor itu ketemu juga komunitas teman-teman dari PTB juga yang ada PTB juga tapi biasa itu second layer ya setelah penyanyi di depan betul belum terlintas waktu itu penyanyi dia siapa tahu bisa jadi atau jadi guru tetapnya atau guru belum kepikiran sama sekali atau memang tidak ini iya kayaknya gua tapi belum kepikiran untuk jadi yang masuk di posisi lagi itu enggak dulu gua lagi itu kan banyak formasi ya jadi waktu ini gua di itu nanggung mereka sudah buat kayak gitu ngundang penonton juga nggak sih udah ke atas terus di belum mas aneh banget pertanyaannya itu kan lagi zamannya Kiuya masih nyanyi dulu pikiran ngerti itu kalau dia mah ini kok teman-temannya lagi ada yang bukan sekali ada yang bukan yang baru dulu dia kalau udah itu apa gitu kan sekarang kan sempat jadi vokalis ya seneng gue tuh seneng banget tuh bangga tuh cerita ke nyokap keluarga gue tuh di Bogor aku kayak macam apa sih nih grup mungkin apa sama tuh karena gitu ya diganti lagi bosan tapi SMP dulu buat SMP malah yang malam itu pas SMP tuh jadi dari sama kira juga main sama juga udah ketemu juga tuh gitu ngarang-ngarang nganten kalau lagi bangun jam 5 subuh juga iya pakai baju koko bangun jam 5 bersiap karena kan kita barengan pengantin iya tapi niat lu emang nyari ide tambahan iya ide tambahan hari Minggu kan hari Minggu kan ada marak kita dibangunin itu dulu kemudian kontrak orang lagi seragam kita dah karena aku kalau pas kawinan sebelum ada pengantin sebelum ada uang lu pakai apa sih lu pakai apa jadi penghasilannya sendiri jajan aja di makanan jajan aja yang dari mana itu kan tuh gini aja berarti lu jiwa entertainment udah iya bener dia lu senian senang banget kesenian gue senang berarti habis breakdance mau pakai stand up atau masih masih banyak perjalanan lagi ada dari bidang konser band bukan lu segala macam gitu kan terus terus band udah kayaknya terakhir di band
band waktu itu gue ya itu kan sebelumnya kemarin itu kerja sama Pak pas di Menpora dia kerja gitu akhirnya masuk ke jalan kebijakan. Nah dari dulu lah. Iya, tapi waktu pertama kali gue ya pertama-tama ya dulu waktu pertama kali gue di Daulat jadi hostnya stand up academy Indonesia ya, academy Suca. Itu kan gue akhirnya riset ya, masih yang siapa aja sih kalau gue nemu satu video, lu masih di komunitas itu masih liga komunitas yang aku tuh, lu bawain materi yang polisi Bandung itu harus sopan. Gue lalu dengerin ini anak gimmick gitu. Terus waktu itu karena jual kosan, terus gue bilang gue harus nonton kali begini. Oh gue kenal. Itu juga ya. Oh ternyata lu deket sama orang. Gue gak membayangkan bisa jadi. Ya. Tapi lo pas di stand up memang pengennya jadi stand up komedian kayak founder. Ya. Itu kan biasanya yang dilihat sama anak sekarang kan foundernya dulu kan. Iya. Yang kesuksesannya tolak ukurnya mereka dulu. Betul. Belum kepikir loh. Suatu gue pengen panggung sama Budi Canggur, Pato, gue gitu. Pas lu sana nggak ada kepikiran, nggak ada. Aku mau menjadi artis misalnya. Enggak, jadi gue yang penting kapan gue adalah yang paling gue gunakan, gue perlu bisa mengajarkan materi itu saja. Tidak itu aja. Dan gue punya tabungan materi itu aja buat diajak orang sebenarnya kayak grupnya gitu tuh. Kalau gue zaman dulu di komunitas tuh kalau komikanya pecah itu bakal bisa jadi obrolan waktu gue pecah di Jakbar di semua komunitas Jaksel semuanya ini di karena gue mau naik di Depok pun di Depok harus juga ada komunitas jadi kapan kamu di Depok gitu materinya yang ini dong gitu bener-bener jadi kayak kalau pecah di situ udah kayak lokal gitu gitu. Jadi target itu sebenarnya sederhana ya. Iya. Start lu itu targetnya itu tadi kayak uang jajan. Iya. Ini yang baru. Iya. Gitu aja. Nih ya, itu cerita dulu nih. Karena pertamanya nih, yang pertamanya gue masuk ke kan gue ke BTS gitu ya. Karena kalau itu sama mobil orang itu sama itu tuh orang ini dia kan keinginan nyokap gue gitu. Maksudnya kalau bukan teman-teman kepala apa gitu ya kita di sini mungkin ada kalau gitu itu kalau paling kampanye itu udah banyak kali ini itu apa tuh kalau dia kayak mungkin stand up udah tahu tuh karena di sana nih dulu dia nggak tahu dulu kayak cuma dirinya kayak dia gitu jadi kalau gue dirinya mungkin ada caranya kan menurut dia kalau dari itu mungkin apa orang tua kita itu gimana gitu iya kalau iya ada mama lain yang bilang misalkan dia yang membuka pintu itu buat itu iya dari awal itu apa ya kunci semuanya untuk nyampe ke dunia kita awalnya BTS sebelum acara-acara lain yang sekarang membintang itu kan aku bertanya di BTS yang aku bareng Ibu Ayu yang aku sama Ibu Ayu yang aku jadi Gojek ya ingat nggak yang jadi Gojek iya di materinya tuh yang dapat banyak bang dia nih nari itu begini dia pakai track iya gitu kan dia si Ayu posisi ya dia gitu kemudian memang si Ayu udah pernah ada juga dia kalau ada kamu dibilang kan dia meskipun secara sama mereka nice pasti akan pasti sama orang baru ya apa begitu ya tapi kan dulu gimana dulu tapi kan sokul aja dulu sebentar kan gue bilang gue minta waktu sebentar gue apa kita tiba-tiba gue kamar mandi ada kayak gini kok kayak gitu jadi gue gak mau ketahuan orang gue gini dulu tuh gue pengen nangis gitu kayak nyokap gue pas media angkat gue gitu gue bilang cuma itu kan benar gue ngerasa BTS adalah pembuka karir gue untuk sampai di dunia sekarang adalah gue pernah dulu dan kan gue pernah ikut sikat juga film juga tapi orang ya mungkin nggak sama sekarang ya yang buka tuh sekarang adalah BTS itu dua yang beristirahat banget oh dia isi banget orang udah mulai gue kayak gimana dia dari BTS kayak gitu ini masih BTS mungkin biasanya ya buat ya gue sih ngerasain banget ya meskipun kita berkarir sebelumnya dari bertemu
tidak pakar komedi nih, mau lempar sesuatu dia takut. Mungkin udah terasah masuk ya kayaknya gitu itu dia mungkin di from tugasnya adalah ketika gue ngevlog atau gue melempar sesuatu temen-temen yang itu juga ada terhibur dan ketawa gitu ya alhamdulillah karena dia aja sih pak kalau gue lihat jadi pertama kali kayak masuk gitu dengan jalan pasti yang bisa ganti. apa ini belum habis belum waktu berarti kok jalannya agak aneh oh ternyata tolong asisten di banyak apa ya itu kesandung gitu ini tadinya iya lupa sih ini sama maksudnya BTS sudah jalan kan sebelum lu masuk kan udah jalan ya tahu peristiwa tiba-tiba Surya Parisan iya itu masa transisinya Surya betul kadang ngetik kadang enggak gitu masuklah Kiki gitu terus seperti tanya kan gimana Kiki sama si Kori gitu persona ya terus tapi gue melihat ketika nama Diki disebut sebagai apa ya kemungkinan orang yang bisa mengisi kekosongan Surya secara ketat dan segala macam ya gue nggak ada penolakan sama sekali karena gue melihatnya lu memang bisa langsung ngobrol sama teman-teman dan sebenarnya lebih karena gue ngeliatnya sih lu tuh yang gue bilang tadi gitu karena kalau gue ngomong gitu lu tergantung tingkat kepedean gitu bener gak? Lu tuh pede aja gitu gue kaget kadang-kadang kayak misalkan kalau gue yang misalkan ada job gue yang gue nggak dapet kadang-kadang gue nggak bisa menutupi itu dengan apapun gitu jadi orang bisa belajar ya, tapi kalau lu kan kadang-kadang misalkan gitu ada job gue yang bener-bener nggak dapet tapi itu kayak gitu-gitu tuh tapi yang tadinya kita ketawa jadi ketawa gitu dan lu lihat ya udah se-skill itu gitu se-ngalir itu mungkin pembawaan lu juga keseharian juga bukan yang gimana gitu ini mungkin bisa diterima sama penonton bisa diterima untuk nyanyi iya bukan lo dari pandangan itu ini isinya komedi sekarang tuh iya bukan dapat dia itu maksudnya kalau di tol selalu didengar jadi saat beruntung ketika penilaian terhadap itu makanya sudah begitu kan ada tuh kok dipakai kan pantas lebih lancar masuk pasti malah gua malah lupa pasti ada tuh kok dipakai kan pantas lebih lancar masuk pasti malah gua malah lupa oh gua bukan gitu ya kan lama ya kamu panggil yang lain gitu kan alhamdulillah kemarin kamu kan punya orang sendiri itu duit nanti dipanggil lagi enggak oh itu apa enggak itu masih peralihan nih iya benar benar sih iya masih ada kuliah oh sorry ini masih sampai akhirnya berjalan gua yang minta loh gue yang minta bahwa biar sebelah terus aja udah jadi karena maksud gua kasihan juga kan sudah masih bagi diri antara Hasan terus BTS pasti bakal nyekin banget sementara kan kalau gue mikirnya kan waktu kita udah bermain secara tim kan kalau misalkan ada satu yang kurang kan pasti nggak enak karena kita udah jadi satu tim pada saat itu jadi nggak bisa jadi
Iya. Ini juga kok, gue kayak pas ini terus ya udah mulai sensi udah kecil juga kan takut ada bisa mungkin overthinking lagi gitu obrolan aja deh terus gue latihan kuliah gue mulai komen aku kuliah bukan ngejaga gue cuma nyari kuliah gitu kayak gue merasa bukan gue ya latih kuliah takutnya nama besarnya dia gitu kan gue udah tes terhadap kayak gitu lu bikin ada juga gitu juga ternyata udah berjalan ada banyak suka gitu kan pasti apalagi contoh kuliah ibarat gitu kan yang ada tuh orang-orang manusia mah taunya cuma gimana kan ibaratnya gitu kan gue suka pikir gitu tuh pak gimana ya kita udah tes lagi nggak usah ya saking takutnya sama anak besar kuliah samanya komen tapi awal lah gitu komen sementara yang ibarat itu yang komen cuma 10% sisanya pada senang ya udah alhamdulillah gitu kalau itu yang pertama juga pemain-pemain juga pada welcome jadi aku dan ini memberikan warna baru di mereka yang suka dan gue lihat warnanya itu tuh kayak merah biru banyak warna tapi sekarang nih sampai jadi gini kayak ada gimana sih iya bikin juga jadi mobil Nova Idola ya jadi wacana. Bunga hingga 6,5% per annum plus bonus sama. jadi mobil Bohong segala. Apa? Bohong. Mana? Mau? mau pak Baik. oke ini mobil baru bukan sendiri karena kali punya mobil baru tapi banget nih kita karena aja doang coba ada tanggung jawab dong ada udah menyajikan kan itu di atas meja nih kalau dia berjalan itu ya nggak tahu kalau lu kan dari gua kan kenapa sekarang beli mobil baru tuh rezeki ya dan gua terus bangga gitu jadi itu kan jatuhnya kayak istilah anak sekarang tuh ASMR ya kayak pas ini pas itu sama macam masuk ke dalam mobil tapi gue lihat kalau malu tuh kayak flat aja wah itu yang gue tanya mobil tadi kenapa papa pembarnya nggak seperti doakan pas dia kanan tapi mau gimana gitu enggak ada buat warnanya aja warnanya yang itu sesuai itu kalau warnanya warna putih gitu doang gitu lah emang dulu warnanya kayak warna itu yang warna putih tadi ada itu kan dikasih yang bergindi gitu merah tadi kan dari awal ini kan udah tahu pilihannya apa aja iya kalau ya apalagi pencapaian yang lo pengen miliki kan ini kalau cerita kita ada samanya kita belajar sesuatu di masa muda kita gak ada ekspektasi kalau kita akan jadi sesuatu dia belajar nari, dia belajar teater, dia belajar gambar, dia belajar segala macam dia belajar bermusik, gak ada ekspektasi bahwa dia akan pengen jadi musisi, jadi pelakon, gak ada sama sekali tiba-tiba yang kita pelajari itu jadi terpakai aja jadi amunisi kita gitu kalau kita oh lo harus ngapain ini tuh bisa lo harus naik ya lo bisa gitu apalagi yang lo pengen coba gitu manusia lo yang dalam muda ini iya apalagi untuk mencoba kayaknya semuanya hal-hal dalam kehidupan ini abang-abang udah dapetin semua sih yang gua pengen kayak motor udah berangkat juga baik kali itu ngerapin rumah juga
terus berumah tangga juga sudah, terus punya ya mobil yang pengen itu juga gitu kan. Kalau aset memang mungkin itu seiring berjalannya waktu kita bisa nabung dan kita bisa miliki. Kalau goals lagi dalam kehidupan yang pengen gue lakukan kayaknya untuk saat ini ya, yang Allah juga mungkin anak kali. pengen punya zuriat, pengen punya keturunan, gitu kan. Keturunan senang, gitu kan. Tapi tak tahu keturunan kan. Tapi lu punya duit banyak sekarang, ada ketakutan nih, karena kan duit itu katanya bisa memunculkan karakter asli orang atau merubah orang. Dan itu dia. Jadi alhamdulillah Allah aku dan istri kita dikasih sifat yang kayak begini, maksudnya ya kapanpun kita dimanapun kita berada untuk memberi ngasih orang dan itu belajar dari itu. Kalau ada ngasih orang dan kalau sedekah beramal malah makin banyak di saat kita lagi miskin. Jadi ya ibaratnya gitu kan, kalau pas miskin nanti kita waktu masih kontrak aku pun tetap masih ada lima berkah ya, berkah. Sampai sekarang tuh bagi mereka alamiah nggak pernah putus deh, lalu ada walaupun itu bentuknya kadang berupa uang atau nasi gitu. Tapi yang pasti tiap Jumat itu selalu ada nasi orang tua yang biasanya dulu waktu masih miskin nasinya sebulan 1 juta, sekarang boleh ditambah lagi jadi berapa juta gitu. Itu yang bikin gue sampai sekarang gue ngerasa apa yang Allah kasih sekarang adalah gue dari sedekah dulu. Itu yang gue pengen sampai tua nanti punya berkat tuh jangan sampai putus lah sampai gue meninggal itu. Kalau gue nggak ada, kalau masih ada punya berkat jangan tuh. Yang itu manajemen uang di keluarga siapa? Aku kalau ini kan gue bisa masuk gue online shop cuma gitu. Ini kan banyak belajar dari gua. Ya gue mau bilang nih, Manut. Aman. Bilu aman. Gue itu. Mau punya rambut tebal yang kuat? Baru, inovasi terbaik dari Herbal Expert Dot Hair Tonic Spray dengan active ingredients Dynazine dan Grapeseed Oil menutrisi dan mencuci rambut di akarnya. Diki tuh banyak belajar juga dari gua, makanya kenapa gue bilang kalau nggak salah di dalam agama kita tuh sebenarnya yang harus bagaimana mungkin kalau istri mau apa ya minta kita kasih. Makanya gua ajarin Diki juga bahwa anak dia itu berlakan, karena di dong. Ini motivator hidupnya bener. Belum tentu lah. Iya bener. Mungkin ada juga motivator yang juga nggak bisa ngejalanin itu, cuma pintar ngomong gitu. Karena nggak relate sama mereka juga. Cuma maksud gua ya mungkin dia juga denger gitu kalau misalkan kayak ya kita biar bagaimanapun suami ya tetap harus kita yang ngatur lah gitu. Karena bener kalau istri yang ngatur ya selesai, kita nggak bisa masuk kelar itu barang-barang kopi atau kopi gitu seperti itu. Iya kita gua aja ngatur tetap gua ngaturnya tetap Tapi menurut gue tuh ada porsinya, ada porsi-porsi yang memang di luar ranah gue untuk mengatur keuangan itu, untuk memanage itu. Kayak misalnya rumah, kayak masak, kalau lagi ada acara ngumpul makannya apa, kayaknya bukan ranah gue dan itu. Udah kasih aja, percayakan duit ke dia. nggak akhirnya ntar lagi gue tambahin.
pasti gue memberikan ruang kepada Queen of House gitu kan, ratu di rumah pasti dia ngerasa kayak berasa ratu lu atur manage saya kan semuanya gak ulur kembali gitu ya. Acara ini dia sedekahkan ini selesai dengan beres berarti kayak gitu. Dan kalau manajemen keuangan juga ngatur keuangan juga tetap harus komunikasi nih. Iya, karena dulu juga awal-awal gue ada yang namanya tabungan mati, maksudnya gue sisihkan misalkan penghasilan gue ini tabungan yang memang udah dipakai gitu. Tapi balik lagi, gue juga harus siap sama kondisi bahwa kita nggak pernah tahu di rumah tangga itu tiba-tiba ada kebutuhan ini ada kebutuhan itu. Karena gue dulu juga gitu, awalnya tabungan mati, lama-lama ada kebutuhan pakai buat tabungan itu mati. Mati cuma jadinya gitu. Lagi kan bukan kencing cuma. Udah lagi stand up fest kan? Udah lagi stand up fest gitu. Lu naik nggak? Perform. Kalau stand up Berarti lu bisa bilang ya roots gua berangkat ke industri ini dari stand up. Berarti nggak akan dulu tidak akan meninggalkan sampai kapanpun komunitas yang saya punya. soalnya kan buat beberapa orang yang udah merasakan masuk dunia industri kan rasa effort bikin jokes itu beda. Iya dong. Iya. Kalau lu bikin materi buat stand up, let's say buat durasi 30 menit, lu butuh setlist yang padat, yang lucu dan lain-lain. Udah gitu setlistnya kadang-kadang juga bisa angus dalam beberapa kali perform. Sementara di industri itu sangat apa ya? Kayak Masa pakai dulu aja kan kita juga lagi ngobrol. Dibanding kayak begitu terlalu dulu-duluin aneh banget. kalau tuntutan di industri itu kan oke, lucu, tapi kadang lucunya itu berbeda sama stand-up. Kalau sekarang berkaitan sama persona, lu gak bisa main dia harus fresh dari kerasaan lu. Biasanya orang yang udah masuk ke industri kayak panik, kayak gini aja lah hasil yang dia mainnya juga visi, ya kan? Apa namanya? Rasanya untuk effort membuat setlist 30 menit sejam dengan harus beberapa kali open mic dan lain-lain, effortnya lebih gede. Kenapa lo tetap nggak mau ninggalin? Yang pertama itu rasa cinta. Orang kan kalau ada cinta orang pasti menghalalkan segala cara untuk bisa bertemu dan mencintai. Yang kedua punya materi stand up itu ibarat kayak kita tulis satu hal yang kita bangga. Kayak sebuah bisa dibilang validasi boleh lah kalau kita masih klaim kita sebagai komika jadi itu punya materi baru. Nah ajang pembuktian itu biasanya kalau selama di sini maksudnya sama komedian itu saya nafas itu adalah ajang dimana kita bisa melihat orang-orang komika yang masih berlabel komika punya materi yang lucu di situlah ajang. Jadi kayak stand-up itu selain mengetahui komika itu adalah pembuktian komedian masih setajam apa rasa kritis itu tentang Dia tak ajar berarti? Iya, tak Ika sama Pak Ardian. Muhammad Ismail ya berarti ya? Bukan nama Nabi ya? sampai kapanpun juga Aku Daniel. televisi masih oke, robot masih jalan, aku pengen bikin spesial. Tahun ini kan sebenarnya harusnya untuk spesial di tahun ini Bang. Cuma mungkin ada satu dan hal mungkin ada beberapa orang kerjaan yang untuk luar spending lagi tahun ini sih belum tahu. Tapi secara siap bermateri itu udah hampir bikin masih nulis aku 170 udah punya materi 40 nya. Target aku 1,5 jam. Inilah Indonesia yang sesungguhnya, yang sambutan hangatnya selalu terasa.
Badan gue ini anu mas, kaku kabeh. Jelas ya Pak? Oke siap. Yang kaya Badanku kaku semua. alamnya. Kemanapun aku pergi, gerobak masuk angin tidak menghalangi. Baru Aku bangun pun. sudah beralih dari yang lebih baik. Bersama Herbal Iyo. Tegas. Tegas hingga indra. Melahirkan mas ya. Iya. Mixade Herbal Tegas cocok. Tanggal itu gimana tuh satu setengah jadi baru cuma dia awal baru saya pakai gitu. Dari mana dapat kerasaannya? Kan hidup lu udah senyaman ini, semerdeka ini, gitu. Ini perasaan apa yang lu lebih sulit nggak terhadap perasaan? Lu di posisi lu udah settle nyaman. Lebih sulit karena tingkat kepekaan kita dengan satu hal itu lebih berkurang karena udah banyak yang settle kan dari segala ekonomi atau segala macam. Nah lagi premis sekitarnya dan komedian apalagi yang dari rumah tangga biasanya itu dari ekonomi. Dari itu sekarang kan dari konser agak sedikit menurut nggak gitu dari apa yang keluar saya gitu kan itu setelah terjadi di rumah obat Berarti dia lebih peka ketika di rumah. kan di rumah juga ada kita sendiri sendiri lebih fokus memikirkan itu kan oh ternyata ini gitu atau memang momen-momen kejadian pas zaman-zaman dulu gitu. Ini orang emang aneh ya. Digoreng nggak mau, tapi mati-mati minta digoreng. Maksudnya, Ya. aku punya materi dulu lah, kapal kita kalau pertama kali kontrak. Oke. Kan kebanjiran. Iya, bener, bener. Lucu tuh kebanjiran. Kenapa kebanjiran lucunya? Soalnya tempat itu, kenapa baru juga aku banget tempat itu lucu karena pas pertama kali gua kontrak, dia tanya sama orang sekitar pas lagi pada beli sayuran, ah dulu disini banjir enggak? Ibu-ibunya juga dari jawab, tahu tuh begitu aja. Lagi tukang sayur, paku, dikasih, ya ibu-ibunya baru tinggal sini ya, ya itu semua 1-2 bulan, sibuk dana masuk, beli gini, yang kecil setengah jam, setengah jam berendam, tapi rumah aku ini. Di rumah aku kalau kita di rumah pasangan itu bermandi gitu, jadi pas kalau baru di rumah di tembok kayak gini, tembok pinggiran itu ada garis bang, sepanjang dari tanah, garis sampai sini, situ, terus muter, simetris. Dia bilang Ini loh. ini, masih ini, kok aku cek nggak bisa, kita ditiban tuh timbul lagi, kita timbul lagi, gitu. Dia apa ya? Setelah 1 bulan kemudian gitu, aku baru tahu itu batas air tuh. Itu revisi, oh terjauh sudah. Pantesan dicat kagak bisa keluar lagi kecuali kebok dan baru dingin lagi baru bisa gitu. Orang lihat pas masuk ke kontrakannya sih. Siapa? Di situ ada tulisan apa? Kartu lampa. Tapi nih, kalau boleh jujur, emang lu nggak boleh ninggalin Denmark lo. Karena menurut gue nih, satu itu cikal bakal lu tempat lu lagi. Terus kedua, in my humble opinion, ketika lu ngomongin lu industri, ada kalanya lu dapat space, ada kalanya lu nggak dapat space. Ada kalanya lu mendapatkan partner yang bisa memberikan lu uang dan juga ngeluarin terus, tapi juga kalanya lu harus ngasih. Jadi gua secara pribadi gak bisa melihat itu secara utuh di industri ini. Tapi kalau di stand up, nah ini kemungkinan itu kecil karena pilihannya cuma dua, lu pecah banget atau lu ngumpul selesai. Kendalinya ada dua orangnya. Perbandingannya lu stand up itu sama aja lu kayak riding bike, naik sepeda MTB di gunung. Kalau lu jatuh, itu karena lu bukan karena orang lain, bukan karena pohon. Gak mungkin kalau tiba-tiba ngeplak kepala lu, gak mungkin kan. Kalau lu nabrak pohon karena lu, kalau lu jatuh karena lu. Tapi kalau lu naik road bike atau naik sepeda di jalan raya, lu bisa jatuh, lu bisa ketabrak segala macam bukan karena lu. Nah, orang lain ini, menurut gue bisa melihat terakhir yang ini benar-benar
penampilan lu itu di stand up fest menurut gua karena udah reality ya ini gitu lu keluar orang udah wah gitu kan karena nonton ya semua Ingat gue kayaknya nggak ada tarik ya. wah lu baru itu puncak suara komedian loh muncul orang udah gitu kan cinta sama personanya udah dapet banget terus lu ngebawain waktu begitu malah dia begitu enaknya nggak ada tendensi lu harus dua kali ketiga lu cerita storytelling lu keren banget lu cuma bawain satu premis yang serempet pada saat itu dengan briefing lu itu kayak ini Tapi kalau dulu tadi kalau dulu bagus. Cuman satu yang lupa, tapi bilang riding. Kan bisa-bisanya si bocah kemari ini ikutan motor. Kebebasan balik-balik lagi. Mungkin suami kamu udah 100%. Ayo kita cek. Mohon Head and Shoulders Logic Ladies. Hingga 100% bebas keterbatasan, melindungi kulit kepala 100% pilih Head and Shoulders. Enak ini tanpa tambahan gula. Onsa, ahlinya Orno. Pesanannya mau beli lagi. dia masuk ke beda itu ya grup motor yang dibikin untuk membuat anda jauh lebih kaya. Iya, tapi kali itu ya kita emang motoran, iya, BMW, juga motoran, iya, tergede, iya. Oh, lu sudah tidak masuk sama lu di situ? Ya, salah. Sebagai anak motor. Gue ini teks banget kan. Semuanya ini nggak nama kita sih. Gue kan tadinya SD dulu tidak ada. Dia tanya sama juga bisa kan? Anak apa? Kabar. Gue kalau motoran kan, gila diam-diam beneran gue tiba-tiba gue ke puncak kan, gitu. Karena menurut gue tuh, gue lebih dapetin untuk motoran, kadang sendiri. Kalau pas rame itu konsep itu buat riding, happy itu kayaknya udah kurang kali gitu. Karena kayak yang gue tuh kayak, gue tuh ngobrol pas dia bilang, kalau gue lagi pengen riding, gue sama dia tuh ribut, kalau Sabtu Minggu Senin gue libur 3 hari itu biasanya berani tuh dari Sabtu Minggu gue bisa hotel di Puncak buat nanti gue istirahat di sana dan baru gue balik gitu kan jadi gue riding berapa minggu bisa motor lagi ke Puncak ada 2 motor doang gue gimana dari dulu udah berjuang tuh udah senang riding jauh aja senang riding jauh Kan ada orang ketika riding itu memiliki sisi spiritual. gue dikasih sightseeing kan Oh. kasih sightseeing yang dulu gue punya experience yang berbeda ketika gue dari di motor Kalau punya dari motor. dari motor sih menurut gue tuh beda ya. Dibanding dari mobil itu buka kaca tuh beda tapi kali lu di mobil buka kaca tapi bawa motor juga jadi beda menurut gua jadi gua kalau pengen motoran ya gitu aja jadi kalau motoran itu kan pas udah sampai tempat bukan gua suka masuk ke aku jalan dan juga ada enggak kalau gua untuk lebih bisa nikmatinnya karena gua belum sampai tempat itu gua istirahat sekedar sambil dulu gua berdoa gitu kan minta itu kan sebagai wali tapi juga lebih baik sama lu gitu Laki-laki kita betul. dia bercerita tiba-tiba sampai akan lu laki-laki ini dalam cerita tiba-tiba kopi di takdir beda aja kalau gitu aku ada estimasi di rumah aku nggak juga mahal itu Gak mau upgrade teman-teman berdua. nah itu udah jadi kalau buat Apanya? Bertiga atau bertiga? oke ya kalau itu kayaknya aku seneng kalau ini jobnya aja itu uang
Ya kayak gitu ya Pak Dika. Iya, Kalau iya. pengen Kalau masuk ke klub apa jenggot ke atau klub motornya lebih ke buat Nggak usah. kita Kita boleh. teman circle kita. tawa-tawa. Emang dulu kita nggak bersih ya? Gila loh. Yang mana ada aja yang masuk, tapi kalau udah jadi itu kayak kita dimak Oh mas merengkel nggak mas? Apa badan? Enggak. Enggak. Bedain ya, gabung semua kan. Ya kan orang makin banyak, Indonesia itu mah, ini makin banyak gitu.